Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, jumpa lagi dengan kami Ufar TV. Kali ini akan kami menerangkan tentang solat Jumat. Solat Jumat itu fardu ain, hukumnya itu fardu ain bagi setiap orang muslim yang baligh, yang punya akal, pintar. Sama dengan pintar, yaitu orang yang melewati batas dengan menghilangkan akalnya, misal minum-minuman. Fatalzamuhu maka salat Jumat wajib bagi orang yang melewati batas menghilangkan akalnya, seperti halnya yang lain, dan wajib mengqadai salat Jumat dengan salat duhur. Orang yang muslim tersebut yang baligh, yang akal, juga orang laki-laki yang merdeka, yang mukimnya itu yang bisa mencegah hukum safar di tempatnya sholat Jumat tadi, atau di tempat yang bisa mendengarkan azan, suara azan, dengan tanpa uzur yang syar'i, seperti halnya sakit yang masyaqqat, seperti masyaqqatnya berjalan dalam keadaan hujan lebat, meskipun dia tidak menggugurkan berdiri di dalam sholat fardu. Dan uzur syar'i itu seperti sakit dan juga hujan. Jadi termasuk hujan ini termasuk uzur syar'i yang membasahi baju. Jadi hujan meskipun pakai payung basah, tetap basah. Saking lebatnya pas hujan angin misalnya. Maka itu adalah termasuk uzur syar'i. Salat Jumat tidak wajib bagi orang yang kafir. Tidak sah. Salat Jumat tidak sah bagi orang kafir dan anak kecil, juga orang gila dan orang yang disamakan dengan orang gila, orang perempuan, khunsa, dan orang yang mempunyai sifat budak-budak. Dan juga orang musafir dan orang yang uzur karena keringanan di dalam meninggalkan sholat Jumat. Seperti halnya angin malam karena dingin. Jadi sesuatu yang mungkin datang, sesuatu yang mungkin orang tersebut mendatang ke masjid, ke sholat Jumat, bukan karena angin malam dan termasuk uzur, yaitu sibuk dengan menyiapkan mayit, maksudnya tajhizul mayit, merawat mayit. Ada orang yang meninggal, itu termasuk uzur. Nah, seperti yang diterangkan oleh Imam Al-Fashani. Nah, sekarang syaratnya sahnya sholat Jumat. Di antara syarat-syaratnya sahnya sholat Jumat
yaitu waktu zuhur. Jadi waktu zuhur sekiranya dia luas, bisa leluasa membaca 2 khutbah. Dan sholat Jumat itu didirikan di tempat atau di tempat suatu negara atau desa, sekiranya orang tersebut tidak boleh bagi orang yang hendak bermusafir dari Korea tersebut, yaitu mengqashar. Dan sholat Jumat tersebut tidak didahului atau bersamaan dengan Jumat di negaranya. Jadi misalnya ada kampung, ada satu kampung punya 2 masjid. Umpamanya, sekalipun sholat Jumat tersebut, Jumatnya tersebut Jumat Agung, karena kecuali apabila angel atau sulit manusia kumpul, para jemaah Jumat berkumpul, masih ada yang di sawahnya masih mandi kan gitu. Dengan yakin bi'atibari man, dengan menghitung orang yang biasa mengerjakan mereka atau jemaah yang mengerjakan sholat Jumat, kebiasaannya di dalam satu tempat, sekalipun bukan masjid, maka boleh menambahi sekedar hajat atau menurut hajatnya, bukan menambahi bukan karena hajat. Dan juga syaratnya sholat Jumat berjemaah di rakaat yang kedua. Yang penting di rakaat yang pertama berjemaah, menjadi imam makmum di rakaat yang pertama. Kalau rakaat yang kedua mufaraqah, tidak apa-apa. Sepenting rakaat yang pertama itu berjemaah dengan 40 orang. Itu 40 orang wajib, 40 orang menurut Imam Syafi'i harus terdiri dari 40 orang. Yaitu termasuk syaratnya sholat itu khutbah 2 sebelum sholat, ijma' ulama. Di khutbah 2 harus membaca khutbah sebelum sholat Jumat. Karena khutbah 2 itu sebut 2 khutbah itu adalah syarat. Sedangkan syarat harus didahulukan. Rukun-rukunnya khutbah. Rukun khutbah ini ada rukunnya juga. Itu ada 5. Yaitu membaca tahmid, membaca alhamdulillahi rabbil alamin. Karena hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, khutbahnya Nabi Muhammad SAW di hari Jumat itu memuji kepada Allah, membaca tahmid kepada Allah, dan memuji kepada Allah. Keterangan ini ada juga di dalam kitab Bulughul Maram. Dan membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi termasuk rukunnya khutbah itu ada membaca sholawat kepada Nabi di dalam khutbah 2 khutbah tersebut. Karena setiap ibadah itu membutuhkan pada zikir kepada Allah. Maka ibadah ini
Karena setiap ibadah yang membutuhkan kepada zikir kepada Allah juga butuh pada zikir menyebut nabinya. Seperti adzan, solat, dan tidak cukup mendatangkan solat dengan lafaz dhamir. Sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tak cukup. Harus Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad harus disebutkan. Wa in taqaddama ismuhu alaihi, sekalipun didahului oleh namanya Nabi, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli alaihi misalnya. Kama afadahu al-Fashani, seperti halnya diterangkan oleh Imam Al-Fashani. Jadi tidak boleh di dalam solat itu mendatangkan dhamir tanpa menyebut namanya. Jadi namanya Nabi Muhammad SAW, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jadi harus disebut. Wal wasiyatu bit taqwa, dan yang nomor 3 rukunnya khutbah itu berwasiat untuk takut kepada Allah Subhanahu wa taala, karena wasiat bittaqwa tersebut al-maksud, yang dimaksud dari khutbah. Maka tidak cukup murninya memperingati atau menakut-nakuti dari dunia. Bahkan harus mendorong para jemaah untuk berbuat taat kepada Allah dan melarang dari maksiat. Cukup di salah satunya antara mendorong dan wasiat, mendorong dan taat dan melarang kemaksiatan. Salah satunya antara mendorong untuk melakukan ketaatan kepada Allah dan melarang kemaksiatan. Ambil salah satunya. Cuman wasiat takwanya harus. Seperti keterangan ini, seperti yang ada di dalam kitab Tuhfah. Adapun yang 3 ini, rukun yang 3, di setiap satu khutbah, setiap satu dari kedua khutbah harus ada. Karena setiap khutbah itu mustaqillah dan munfasilah. Khutbah mustaqillah, independen, mustaqillah, bermunfasilah dan berpisah anil ukhra, dari yang lain. Jadi khutbah pertama ya khutbah pertama, khutbah yang kedua. Jadi harus ada tadi itu, mulai dari hamdulillah, memuji kepada Allah, membaca sholawat kepada Nabi Muhammad, dan wasiat bittaqwa itu harus ada di khutbah pertama, khutbah yang kedua harus ada. Wa qira'atu ayatin minal Qur'an, dan membaca ayat dari Al-Qur'an. Rukunnya khutbah membaca ayat dari Al-Qur'an yang difahami, sekalipun berhubungan dengan hukum yang dinasah atau cerita atau kisah. Maka tidak cukup ayat yang tidak bisa difahami, karena maksud dari qira'atu ayatin minal Qur'an yaitu makna, arti yang biasa, ghalib. Maka tidak cukup sebagian ayat, sekalipun ayat tersebut panjang, karena ada hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membaca surat di setiap Jumat di atas mimbar. Nah, seperti ini yang diterangkan oleh Imam Ibnu Hajar di dalam kitab Tuhfah.
fi ihdahuma, di salah satunya dua khutbah tadi. Jadi harus membaca ayat di Al-Quran, baik misal diletakkan di khutbah yang pertama atau khutbah yang kedua. Dan disunatkan adanya ayat tersebut itu di ayat Al-Quran tersebut dibaca di khutbah yang pertama. Yang disunatkan. Bahkan disunatkan setelah membaca setelah membaca khutbah yang pertama, yaitu membaca surat ayat Al-Quran di khutbah yang pertama, membaca surat Qaf selamanya, karena ikut pada Nabi Muhammad SAW, dan cukup di asalnya sunnah, yaitu qiraatu, membaca sebagian. Keterangan ini seperti halnya keterangan yang ada di dalam kitab Tuhfah, seperti halnya yang dikatakan oleh Imam Al-Asqalani di dalam kitab Bulughul Maram. Diceritakan dari Ummi Hisham bint Khalid radhiyallahu anha, beliau berkata, saya tidak mengambil surat Qaf dan Quranul Majid kecuali dari lisannya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana Rasulullah membacanya di setiap sholat Jumat di atas mimbar. Ketika Nabi Muhammad SAW membaca khutbah atau berpidato kepada jemaah Jumat, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dan juga rukunnya khutbah itu doa untuk keselamatan di akhirat, untuk orang-orang yang mukmin, lil mukminin fil akhirah, di khutbah yang terakhir, khutbah yang kedua. Karena khutbah yang kedua, khutbah yang terakhir, itu yang pantas dengan doa, dan cukup menkhususkan doa dengan orang-orang bisami'in, orang-orang yang mendengarkan. Jadi jemaah Jumatnya saja, seperti rahimahullah. Dan tidak cukup mengkhususkan doa dengan orang-orang yang tidak ada, yang tidak hadir. Tidak cukup. Seperti keterangan yang diterangkan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam kitab Bulughul Maram. Diceritakan dari Jabir bin Samurah radhiyallahu anhuma, dari bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkhutbah, berpidato dalam keadaan berdiri. Nabi Muhammad SAW membaca khutbah dalam keadaan berdiri. Kemudian Nabi Muhammad duduk. Setelah itu berdiri lagi dan berkhutbah lagi dalam keadaan berdiri. Jadi barang siapa menceritakan kepadamu bahwasanya Nabi Muhammad SAW berkhutbah, membaca khutbah dalam keadaan duduk, itu orang tersebut adalah kadzib, nakal, nggak jujur. Dikeluarkan oleh Imam Muslim. Apabila orang tersebut tidak bisa berdiri, misalnya tidak bisa berdiri karena lemah kakinya, kalau berdiri akan jatuh, faqaidan, maka duduk. Kalau tidak bisa duduk, membaca khutbah dalam keadaan tidur miring. Seperti hanya sholat
Adapun yang utama bagi orang yang ajis, yang lemah, yang tidak bisa, yaitu meminta perwakilan. Seperti halnya keterangan ini diterangkan oleh Imam Ibnu Hajar fi Fathil Jawad dalam kitab Fathil Jawad. Orang yang membaca khutbah tersebut harus suci dari hadas kecil dan juga hadas besar. Jadi orang yang membaca khutbah harus suci dari hadas kecil dan hadas besar. Dan najis, harus suci. Badannya, bajunya harus suci dari najis. Baik najis mukhaffafa atau mughalladah atau mutawassito, harus suci dari hadis mukhaffafa, mutawassito, mughalladah. Mukhaffafa itu hadisnya najisnya kencingnya anak kecil yang belum berumur 2 tahun, dia tidak makan kecuali air susu ASI, air susunya ibu. Jadi itu najis mukhafafah. Jadi cukup disiram aja. Mutawassito, najis mutawassito ini najis pertengahan yang tidak berat, tidak ringan. Jadi mutawassito itu seperti tai ayam, tai kambing, tai sapi, kencingnya manusia dan lain-lainnya, itu najis mutawassito. Sedangkan najis mughalladah yang paling berat itu najisnya anjing, babi, anjing dan babi, dan anak-anaknya anjing, baik persilangan atau murni dari anak anjing tersebut, itu najis mughalladah. Caranya mensucikan yaitu dibersihkan, disikat ya. Kalau udah bersih, ini dihitung 1. Meskipun kita berkali-kali menyiram air, lalu disiram dengan air 7 kali. Setelah salah satu 7 siraman tersebut, itu harus dicampur dengan airnya, itu dicampur dengan debu yang suci. Setelah dicampur airnya ke gayung, lalu disiramkan. Itu cara mensucikan najis mughalladah, najisnya anjing dan babi. Seperti halnya keterangan yang diterangkan oleh Imam Al-Fashani. Juga menutupi aurat. Jadi orang yang membaca khutbah harus menutupi aurat. Apabila kita berkata dengan yang lebih sahih bahwasanya khutbah itu bukan menjadi pengganti dari 2 rakaat, karena Nabi Muhammad SAW itu sholat setelah khutbah. Maka secara zahir bahwasanya Nabi itu membaca khutbah, dia suci dari hadas kecil, hadas besar, baik dari najis mutawassito, mukhaffafa, mughalladah, dan menutupi aurat. Karena setelah membaca khutbah kan sholat Jumat, pas sholat Nabi, berarti itu sudah suci dari hadas maupun hadas besar, najis dan sebagainya, menutupi aurat. Keterangan ini diterangkan oleh Imam Ibnu Hajar dalam kitab Tufah. Wajib duduk di antara kedua khutbah yang pertama dan khutbah kedua, duduk. Setelah selesai khutbah pertama, khotib duduk sebentar, duduk, ya. Fawqat tuma'ninatis sholah, di atas tuma'ninah sholat, duduk di atas tuma'ninah sholat itu biqat di subhanallah, duduk. Kalau bisa sunat berdoa, karena berdoa di antara duduk di antara kedua khutbah pertama dan kedua, di antaranya itu adalah mustajab, istijabah oleh Allah.
Disunahkan duduk, doa. Imam Ramli berkata, beserta Imam Ahmad Az-Zahid, tuma'ninna di dalam duduk antara kedua khutbah tadi itu wajib. Menurut Imam Ramli dan Imam Ahmad Az-Zahid. Apabila orang meninggalkannya, maka wajib i'adah duduk. Dengan duduk yang tuma'ninah. Sedangkan Imam Ibn Hajar berkata dalam kitab Fathul Jawad beserta matanya kitab Irsyad, dan adanya duduk di antara kedua khutbah, antara khutbah pertama dan kedua dengan tumaknina fi wujuban itu wajib. Jadi wajib orang tersebut duduk. Dan orang yang tidak bisa berdiri waktu membaca khutbah, tidak bisa, jadi wajib duduk. Dan berdiri apabila dia tidak bisa duduk. Itu sebagai pemisah dengan saktah dan tidak cukup tidur miring, yaitu tanpa tidur miring, tanpa diam. Dan adanya duduknya orang tersebut antara kedua khutbah itu sunat, perkiraannya sunat, perkiraan membaca surat Ikhlas. Jadi agak panjang perkiraan surat Ikhlas secara perkiraan. Jadi karena keluar dari khilafnya ulama yang mewajibkan. Juga disunatkan di dalam duduk antara kedua khutbah tadi itu sunat membaca Al-Quran, karena ikut kanjeng Nabi Muhammad SAW. Imam Atiyah berkata, yang lebih utama yaitu surat Ikhlas. Jadi membaca surat Ikhlas, duduk di antara kedua khutbah itu membaca surat Ikhlas. Adapun selanjutnya rukunnya khutbah itu mualat, harus cepat-cepat khutbah. Antara rukun-rukunnya kedua khutbah dan antara khutbah pertama dan kedua itu harus mualat. Antara solat. Jadi orang tersebut tidak boleh memisah dengan pisah yang lama. Kebiasaan ada di situ tidak boleh dipisah dengan pisah yang lama, yang panjang sekali, dengan sesuatu yang tidak berhubungan dengan rukunnya khutbah. Jadi diterangkan oleh Imam Ibn Hajar dalam kitab Tufah. Jadi kita duduk di antara kedua khutbah, atau antara rukun-rukunnya khutbah itu harus mualat. Tidak boleh dipisah terlalu panjang dengan sesuatu yang tidak berhubungan dengan khutbah tadi, salat Jumat tadi. Misalnya waktu khutbah pas ada orang nelpon, teleponan dan sebagainya misalnya. Pokoknya tidak ada kaitannya dengan salat Jumat. Demikianlah, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.